Ada yang mengatakan Indonesia adalah milik para aulia tarim. Katakan kepada mereka, hei kalian, apakah kalian pikir di Indonesia tidak punya wali? Apakah sebelum orang-orang Yaman datang ke Indonesia, di Indonesia tidak ada wali? Kalian datang tinggal menikmati hasil perjuangan para wali kami, para ulama kami yang lebih dulu datang ke negeri ini. Kenapa kalian tidak pulang saja ke negeri yang kalian bangga-banggakan? Bung Karno bercerita dan berkata, kami berjuang mudah karena yang kami hadapi adalah bangsa asing yang menjajah. Tapi kelak kalian wahai pemuda-pemudi bangsa yang meneruskan melanjutkan hasil perjuangan para pendiri bangsa ini, kalian akan mengalami masa di mana akan terasa sulit dan beratnya dalam perjuangan kalian, karena yang kalian hadapi adalah bangsa sendiri yang berkhianat. Kini banyak anak bangsa yang justru telah melupakan jasa para pejuang bangsa sendiri, leluhurnya sendiri yang telah gugur di medan laga demi kemerdekaan kita, anak keturunannya. Malah anak turunannya lebih condong mencintai bangsa lain, mencintai bahkan para pengkhianat bangsa, mencintai anak-anak para pengkhianat bangsa yang membanggakan para pengkhianat itu sendiri. Cukup orang yang mencintai Indonesia saja yang ada di Indonesia. Orang-orang yang tidak mencintai Indonesia, silahkan, perbatasan terbuka untuk kalian pergi meninggalkan Indonesia. Biarlah kami yang akan merawat Indonesia. Biarlah putra-putri bangsa ini sendiri yang menentukan nasibnya. Kalian yang merasa bahwa negeri lain lebih barokah dari Indonesia, silahkan cari keberkahan itu di negeri yang kalian yakini, pergilah ke sana, tinggallah di sana, angkat kaki dari Indonesia. Setuju? Ingatlah kalian kepada aku, ingatlah aku pada diri kalian. Sadarlah kalian dengan segala nikmat yang aku berikan, maka aku pun akan selalu mengingat kalian. Jika kalian ingat kepadaku, kata Allah, dengan keyakinan bahwa Allah lah yang telah memberikan kemerdekaan kepada negeri kita, ingatlah kepada Allah, di mana Allah lah yang telah menggerakkan hati para pejuang bangsa, rela mengorbankan jiwa raga, harta dan keluarga untuk kemerdekaan kita, manusia yang lahir di kemudian waktu mengisi hasil perjuangan mereka. Itu semua adalah pergerakan dari Allah Ta'ala. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur kepadaku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah yang kalian dustakan, sehingga masih ada segelintir anak-anak bangsa yang tidak menggunakan akal sehatnya, yang malah membenci negeri sendiri, yang malah lebih mencintai bangsa asing. Atau bahkan ada orang-orang yang tadinya bangsa asing kemudian didatangkan ke negeri kita, malah mereka yang kemudian membuat propaganda karena diikut sertakan oleh para penjajah untuk meredam gejolak perjuangan anak bangsa. Tapi kini banyak anak bangsa yang justru telah melupakan jasa para pejuang bangsa sendiri, leluhurnya sendiri yang telah gugur di medan laga demi kemerdekaan kita, anak keturunannya. Malah anak turunannya lebih condong mencintai bangsa lain, mencintai bahkan para pengkhianat bangsa,
mencintai anak-anak para pengkhianat bangsa yang membanggakan para pengkhianat itu sendiri. Bagaimana ya dengan keadaan leluhur kita yang telah ada di alam barzakh? Mungkin mereka akan menangis. Ingatlah, kemerdekaan ini bukan pemberian dari para penjajah. Negeri kita bukan persemakmuran, tapi negeri kita negeri yang merdeka berdaulat, hasil tumpah darah para pejuang bangsa. Seharusnya kita lebih mencintai para pejuang bangsa kita sendiri yang hasilnya sekarang kita rasakan. Kita merdeka di negeri sendiri, tapi kenapa banyak anak-anak Indonesia yang justru lebih gandrung dengan negeri lain, dengan bangsa lain, dan bahkan para pendatang yang tak sedikit di antara mereka menjadi kolonial Belanda dan Inggris, yang dijadikan alat oleh para penjajah untuk mengelabui bangsa kita dan para pejuang bangsa. Sahabat ahbabur Rasul dimanapun berada, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ashkaron nasi lillahi azza wa jalla ashkuruhum linnasi." Sesungguhnya manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang mampu bersyukur, bahkan ashkuruhum. Ashkuruhum artinya orang yang paling bersyukur di antara mereka linnasi kepada sesama manusia. Jika ada orang yang hidup di Indonesia yang sudah dalam keadaan merdeka, hasil perjuangan para pendiri bangsa, para syuhada, para pejuang, para pahlawan bangsa yang mengusir para penjajah, kita hidup enak nikmat di negeri kita Indonesia, makan dari sumber daya alam Indonesia, minum dari mata air tanah air yang tercinta Indonesia, bahkan mungkin mati pun di Indonesia, dikuburkan di tanah Indonesia, tapi mereka tidak merasa syukur kepada para pahlawan bangsa, kepada para pejuang kemerdekaan, bahkan justru menyakiti mereka. Dengan cara apa? Dengan cara merubah sejarah mereka, merubah bahkan makbaroh mereka dipalsukan, atau bahkan dibuat imitasi dengan nama yang lain. Sejarahnya dirubah, dipalsukan, dicuri, dinisbatkan kepada dirinya, orang tuanya, kakek buyutnya, yang padahal tidak ikut serta berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka berarti itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan. Dan ini pasti menyakiti para pahlawan bangsa. Kemudian para pahlawan bangsa yang asli putra bumi pertiwi, putra Indonesia, putra Nusantara, kemudian dirubah biografinya menjadi keturunan bangsa lain, dirubah biografinya dengan nama yang lain, dirubah identitasnya dengan identitas yang lain, dan diakukan sebagai bangsa yang lain, yang seolah-olah nama besarnya itu adalah barokah dari bangsa lain selain Indonesia. Yang mungkin propaganda ini juga dengan tujuan untuk mendapatkan privilege bagi orang-orang yang merubah sejarah itu sendiri di saat ini, demi privilege pengakuan bangsa Indonesia, agar mereka dihormati, dihargai, yang seolah leluhur mereka
telah ikut andil berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal bisa jadi sebaliknya. Kemudian bagi kita sendiri, putra putri dan penerus para pejuang bangsa, lalu kita tidak bangga dengan leluhur kita yang gugur di medan laga, yang darahnya tertumpah di tanah air kita, memerahkan tanah Indonesia. Lalu kita tidak bangga dengan mereka. Kita lebih bangga dengan keturunan bangsa lain. Bahkan ada keturunan bangsa lain yang mereka seolah-olah merendahkan negeri kita Indonesia, merendahkan para pejuang bangsa, yang di antara mereka banyak para santri dan ulama. Lalu kita putra-putri Indonesia sendiri ikut-ikutan merendahkan para pejuang sendiri, bangsa sendiri, negeri kita sendiri. Kalau kata Bung Roma, terlalu. Indonesia bukan negeri yang di luar sana, negeri Konoha ataupun negeri siapa dan entah berantah, yang mungkin kita pun tidak pernah datang ke sana, bahkan tidak ada leluhur kita yang asli dari sana. Kita adalah putra putri Indonesia, seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan para pejuang bangsa. Kita mengharumkan nama Indonesia, lebih bangga dengan Indonesia. Tak lebih daripada itu, jangan lebih mencintai negeri Yaman yang mereka tidak lebih indah dari Indonesia. Jangan lebih mencintai Amerika yang bahkan mereka pernah menjajah negeri kita Indonesia. Bolehlah Anda silahkan pergi melancong kemana-mana, injak tanah mereka, beritahu kepada isi tanahnya bahwa kami Indonesia sudah merdeka. Apa isi tanah mereka? Para penjajah yang sudah mati menjadi tulang belulang, yang dulu mungkin pernah datang ke negeri kita Indonesia. Sampaikan kepada mereka, tunjukkan dengan dada yang lebar, kita bangsa yang sudah berdaulat, yang merdeka. Bukan seperti mengemis berkah di negeri lain. Apakah kamu pikir Indonesia tidak lebih berkah? Jangan diam dengan upaya-upaya dan propaganda yang mereka lakukan untuk mendegradasi rasa cinta kita bangsa Indonesia kepada negeri kita sendiri, kepada bangsa kita sendiri. Ada yang mengatakan Indonesia adalah milik para aulia tarim. Katakan kepada mereka, hei kalian, apakah kalian pikir di Indonesia tidak punya wali? Apakah sebelum orang-orang Yaman datang ke Indonesia, di Indonesia tidak ada wali? Kalian datang tinggal menikmati hasil perjuangan para wali kami, para ulama kami yang lebih dulu datang ke negeri ini dengan damai, dengan berbaur, membawa kedamaian. Jika ada orang yang mengatakan bahwa negeri di luar Indonesia lebih barokah selain Makkah dan Madinah, maka kita sampaikan saja kepada mereka, kenapa kalian tidak pulang ke negeri nenek moyang kalian? Kenapa kalian tidak pulang saja ke negeri yang kalian bangga-banggakan? Cukup orang yang mencintai Indonesia saja yang ada di Indonesia. Orang-orang yang tidak mencintai Indonesia, silahkan. Perbatasan terbuka untuk kalian pergi meninggalkan Indonesia. Biarlah kami yang akan merawat Indonesia. Biarlah putra-putri bangsa ini sendiri yang menentukan nasibnya. Kalian yang merasa
bahwa negeri lain lebih barokah dari Indonesia, silahkan cari keberkahan itu di negeri yang kalian yakini, pergilah ke sana, tinggallah di sana, angkat kaki dari Indonesia. Setuju? Cintai leluhur kita sendiri, cintai bangsa kita, cintai para pejuang kita, hormati mereka, dan bahkan jangan sampai hanya mengenang jasanya saja, tapi bagaimana caranya lebih daripada mengenang mereka, kita mampu meneladani mereka. Jangan hanya tertoreh pada selembar kertas saja, jangan hanya menjadi penghias rumah kita. Lebih dari itu seharusnya kita mampu untuk datang berziarah ke pusara mereka. Lebih dari itu pula, kita harus bisa memiliki jiwa patriotik, berkorban untuk bangsa dan negara, untuk kehormatan bangsa dan negara, untuk kedaulatan bangsa dan negara. Seharusnya kita memiliki rasa cinta kepada bangsa sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW mencintai Makkah karena menjadi tanah kelahirannya. Tapi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau juga mencintai Madinah, bahkan melebihi Makkah tanah kelahirannya. Diriwayatkan di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, ada juz keempat dan juga juz kelima yang saya bawa. Haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsana Wahab bin Jarir haddatsana Abi sami'tu Yunus an Ibn Shihab an Anas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat ini. Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakati. Ya Allah, jadikanlah untuk Madinah 2 kali lipat keberkahannya dibandingkan keberkahan yang kau jadikan untuk negeri Makkah. Rasul saking cinta dengan Madinah, padahal bukan tanah kelahirannya, tapi Madinah adalah tanah leluhurnya juga. Ya. Kemudian orang-orang Madinah menerima Rasulullah di saat orang Makkah mengusir dan akan membunuh beliau. Tapi orang-orang Madinah, mereka telah bersiap siaga untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan memberikan tanah mereka untuk Rasul. Maka Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah memberkahi Madinah 2 kali lipat dibandingkan keberkahan yang Allah turunkan di Makkah. Allahumma ij'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkata minal barakah. Indahnya rasa cinta Rasul kepada negeri di mana beliau bertempat tinggal, di mana beliau berada, meskipun bukan negeri kelahirannya. Apakah Rasul tidak mencintai Makkah? Cinta. Buktinya mana? Sepanjang jalan kenangan Rasul berjalan dari Makkah ke Madinah, banyak sekali beliau mengucapkan al-balad, 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 Bakkah, Bakkah, watani, watani. Oh negeriku, oh negeriku, Bakkah, Bakkah. Wahai negeriku Bakkah.
Sepanjang jalan Rasulullah SAW sering mengungkapkan itu. Sehingga kegundahan sang Rasul, kecintaan sang Rasul kepada Makkah dijawab dengan wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi murad wa ma'na. Wahai baginda Nabi, kata malaikat Jibril, Allah berfirman, sesungguhnya Allah lah yang mewajibkan engkau melakukan ini. Sesungguhnya Allah lah yang telah menentukan ketetapan ini kepada engkau, bahwa engkau harus hijrah ke Madinah, harus melakukan perjalanan meninggalkan tanah kelahiranmu. Laradduka ila ma'ad. Dan pastinya Allah akan mengembalikan engkau pada tempat di mana engkau telah meninggalkannya. Engkau akan dikembalikan kelak ke negeri kelahiranmu tersebut. Dan benar, pada saat Fathu Makkah, Rasulullah datang menaklukkan Makkah tanpa peperangan. Orang Makkah saat itu takluk kepada Rasul tanpa mengangkat senjata. Begitu pula Rasul dan para sahabatnya datang tanpa membawa peperangan. Ini adalah janjinya Allah. Maka pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita diuji oleh Allah, dihadapkan dengan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau harapan hati kita, bersabarlah, karena pasti ada buah yang lebih manis, yang lebih indah rasa suasananya pada saat Allah sudah menghendaki kau akan mendapatkan hasilnya. Seperti perjuangan para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa Indonesia, meski mungkin mereka tidak menikmati kemerdekaan itu, tapi anak keturunannya saat ini hidup di negerinya dalam keadaan merdeka dan sentosa. Meski memang kita belum seutuhnya merdeka, karena banyak saudara-saudara sebangsa setanah air sendiri yang seolah-olah memperbudak kita, atau bahkan menjajah hak kita selaku sesama putra-putri bangsa. Seharusnya itu tidak terjadi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita ungkapkan rasa cinta dan bangga kita kepada negeri sendiri, tapi tentunya harus dengan hal-hal yang maslahat, yang tidak keluar daripada syariat. Karena mencintai negeri, mencintai bangsa sendiri merupakan bentuk dari keimanan. Sehingga para ulama mencetuskan kalimat atau mengungkapkan kalimat hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis, tapi maknanya sahih, sejalan dengan hadis yang sahih. Kalimatnya adalah kalam ulama, hubbul watan minal iman. Ada keterangan ini di dalam kitab Asnal Matalib. Jadi hubbul watan minal iman itu bukan hadis, tapi ungkapan ulama yang maknanya sahih, sejalan dengan hadis-hadis sahih. Bagaimana keberadaan para pejuang bangsa, para syuhada di negeri kita Indonesia? Itu juga sama seperti para syuhada Badar. Keberadaan mereka seperti para syuhada Uhud, keberadaan mereka. Mereka ditempatkan pada sebuah alam yang khusus, diberikan kebebasan bagi mereka, katoiri, seperti burung-burung yang berterbangan bebas. Mereka hidup di suatu alam, di suatu tempat yang dikhususkan oleh Allah. Mereka hidup betul
Sebagaimana Allah berfirman, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wallahu rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Jangan kalian menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Justru sesungguhnya mereka masih hidup dan mereka bahkan masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rizkinya bagi para syuhada, di antaranya mereka diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Mana buktinya? Hadis Rasul. Dalilnya hadis Rasul. Thalathun yashfa'u yaumal qiyamati. Ada 3 kelompok manusia yang masih diberikan hak oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamati. Pada hari kiamat saja bisa memberikan syafaat, apalagi sekarang sebelum kiamat. Kiamat itu genting. Digambarkan dalam Al-Quran, wanita hamil saja sampai melahirkan dan meninggalkan bayinya. Wanita yang sedang menyusui, ia akan melemparkan bayinya dan ia lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Pada hari kiamat kegentingan sampai setiap manusia tidak sadar dengan orang lain, mereka hanya memikirkan keselamatannya pribadi masing-masing. Tapi ada 3 kelompok ini yang saat segenting itu masih bisa memberikan syafaat, apalagi sekarang. Mafhumnya begitu. Siapa? Al-anbiya'u, yang pertama para nabi, wal ulama'u, yang kedua para ulama, wasyuhada'u, yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Oleh karenanya, jika ada leluhur kita yang gugur di medan perang saat membela bangsa kita, gugur demi melawan dan mengusir penjajah, demi memerdekakan bangsa ini agar anak keturunannya yakni kita bisa hidup bahagia di negeri sendiri, maka mereka lebih berhak untuk kita ziarahi. Jika ada leluhur kita menjadi pejuang bangsa, mereka lebih berhak untuk kita ziarahi dibandingkan orang lain yang gak jelas, ya, gak jelas sejarahnya untuk bangsa dan negara. Apalagi mencatut-catut sejarah para pejuang bangsa yang sebenarnya. Leluhur kalian lebih berhak untuk kalian muliakan, lebih berhak untuk disyukuri, untuk lebih dizarahi, lebih sering dizarahi. Datang pada leluhur kalian yang mereka gugur demi kemerdekaan kita, anak keturunannya. Kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Syukuri kemerdekaan ini, karena tidak murah kita bisa merdeka. Mahal kemerdekaan itu, Jenderal. Di antara amaliyah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia, di antaranya apa? Contoh sujud syukur. An Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillahi. Sesungguhnya kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika datang kebahagiaan atau satu hal yang menyenangkan beliau, maka kharra sajidan, beliau akan menyungkurkan dirinya, tersungkur untuk bersujud sebagai bentuk syakiran lillahi, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan derajat hadis yang hasan. Namun perlu dipahami bagaimana fikihnya sujud syukur. Orang yang bersujud syukur wajib dalam keadaan suci menurut para ulama Syafi'iyah, dan harus menghadap ke kiblat. Jika tidak tahu arah kiblat,
maka mengarahlah ke suatu arah yang diyakini itu adalah arah kiblat. Kemudian menggunakan takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud, Allahu Akbar. Pada saat sujud apa yang dibaca? Boleh dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian bangkit, duduk dan salam, assalamualaikum warahmatullah. Itu cara sujud syukur. Takbir, kemudian takbir intikal sujud, kemudian bangkit, duduk dan salam. Itu cara sujud syukur. Dan menurut para ulama Syafi'iyah diharuskan dalam keadaan suci. Tapi ada sebagian ulama di luar Syafi'iyah yang memperbolehkan dalam kondisi yang tidak suci pun. Tapi para ulama yang kita ikuti, mereka menyatakan harus dalam kondisi suci. Kemudian salah satu bentuk dari rasa syukur kita atas kemerdekaan negeri ini adalah istiqomah berbuat kebaikan dengan cara yang benar. Sebagaimana Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wallahu rasuluhu a'lam bimurad wa ma'na. Maka tetaplah kamu, istiqomahkanlah dirimu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dialah Allah yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang telah dilalui oleh para pendiri bangsa, leluhur kita, para pejuang, mereka istiqomah dalam perjuangannya, istiqomah mencintai bangsa ini. Maka kita pun selayaknya seperti itu. Mereka berbuat untuk negeri ini, maka kita pun juga harus berbuat, tentunya dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya seremoni saja setiap Agustusan, tapi kita lupa bahkan dengan cita-cita para pejuang bangsa. Bahkan tidak ada sedikit pun kita mendoakan mereka. Seharusnya momen hari kemerdekaan bangsa Indonesia adalah momen di mana kita bisa menghaturkan berbagai macam doa dan juga amal-amal soleh yang kita hadiahkan untuk para syuhada Indonesia. Seperti apa yang kita lakukan sekarang adalah salah satu bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa dan syukur kami kepada para pejuang bangsa Indonesia. Maka bentuk syukur kita mendoakan mereka. Seperti halnya ketika orang tua kita sudah wafat, rasa syukur kita diantaranya menziarahi mereka, mendoakan mereka, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mereka, kemudian juga menghadiahkan amal soleh berupa sodakoh atas nama mereka, dan lain semacamnya. Jangan menjadi pribadi yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, karena Rasul menyatakan, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang tidak mampu bersyukur kepada sesama manusia, niscaya dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita songsong masa yang akan datang, masa depan Indonesia harusnya semakin baik lagi. Dan kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gunakan akal sehat kita, karena itu anugerah dari Allah. Gunakan nurani kita, karena itu adalah petunjuk dari Allah. Jangan menggunakan nafsu, jangan menggunakan amarah, jangan menggunakan kebodohan kita. Bahkan manusia yang paling bodoh di antara putra-putri bangsa sendiri adalah orang yang mau diprovokasi dan diperalat oleh orang-orang yang tidak mencintai Indonesia. Bahkan mereka lebih mencintai bangsa di luar Indonesia.
Dan orang Indonesia yang diperalat itu diperintah seperti kerbau untuk mengambil lumpur, untuk membajak, untuk turun ke dalam lumpur, sedangkan mereka yang memerintahkannya naik di punggungnya, naik di punggung sang kerbau seraya memainkan seruling. Jangan mau menjadi kerbau seperti itu, diperalat oleh mereka hanya untuk kepentingan kelompok mereka. Kita harus lebih mencintai bangsa kita, Indonesia. Cintai tanah air Indonesia. Cintai kedamaian Indonesia, cintai kedaulatan Indonesia. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.